Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel C+. Di video kali ini, saya akan melanjutkan untuk pembahasan soal UKAI tentang gangguan sistem pernafasan ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan ujian UKAI. Semangat! Oke, soal nomor 1. Pasien laki-laki didiagnosa asam persisten oleh dokter. Pasien menggunakan albuterol MDI saat serangan dan kombinasi salmeterol dan fluticasone MDI untuk pemeliharaan. Apoteker menyarankan pasien untuk berkumur setelah menggunakan obat. Apakah tujuan apoteker menyarankan hal tersebut? Nah, di sini untuk bisa menjawab soal ini, teman-teman kembali mengingat golongan obat ya, nanti ciri-cirinya apa di situ. Nah, di sini saya tampilkan untuk summary drug use in asthma ya, jadi membantu teman-teman untuk mereview golongan-golongan obat yang tadi disebutkan. Di sini tadi digunakan albuterol MDI untuk serangan dan salmeterol kombinasi dengan fluticasone untuk manajemennya. Nah, albuterol dan salmeterol ini adalah golongan beta agonis selektif beta 2 ya. Kemudian untuk fluticasone ini adalah golongan kortikosteroid inhalasinya. Nah, teman-teman di sini bisa mengecek untuk toksisitas atau efek samping dari penggunaan masing-masing obat tersebut. Nah, tadi dikatakan pasien perlu kumur-kumur. Nah, di sini yang paling mendekati karena apa? Karena adanya kemungkinan candidal infection dari penggunaan fluticasone inhalasi. Nah, untuk mendukung pembahasan tadi terkait kandidiasis oral pada penggunaan fluticasone, di sini ada jurnal terkait impact of inhaled corticosteroid induced oropharyngeal adverse events result from a meta-analysis. Jadi ini jurnalnya cukup bagus, datanya dari meta-analysis ya. Di sini kita langsung jump ke conclusion-nya. Current availability inhaled corticosteroid can be associated with oropharyngeal adverse event. Such event may be reduced by post-dosmal rinsing or use of a spacer. Jadi memang tadi benar ya dikatakan bahwa penggunaan inhalasi kortikosteroid ini akan berpotensi adanya kandidiasis yang ada di daerah mulut seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi munculnya kandidiasis ini sebaiknya untuk pasien yang mengkonsumsi atau menggunakan inhalasi yang mengandung kortikosteroid bisa disarankan untuk berkumur atau menggunakan spacer ketika menggunakan inhalasi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah E ya, mengatasi efek samping obat kombinasi salmeterol dan fluticasone. Oke, soal nomor 2, sejak 1 tahun yang lalu, Abi 27 tahun didiagnosa asma, obat yang diresepkan adalah albuterol. Obat golongan apakah albuterol? Nah, ini tadi di soal nomor 1 sudah disebut ya, albuterol itu golongan apa. Nah, kita buka kembali untuk summary drug use in asthma ya. Jadi ini saya buka dari e-book Kajung edisi ke-14. Albuterol ini adalah golongan beta agonis selektif beta 2. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah C ya, agonis beta 2. Soal nomor 3, pasien emergensi dibawa ke UGD karena asma akut. Terapi yang diberikan adalah, nah ini teman-teman bisa. Nah, teman-teman, yuk sama-sama kita buka kembali algoritma penata laksanaan asma di rumah sakit. Di sini saya ambilkan dari pedoman pengendalian penyakit asma dari Kemenkes tahun 2008. Nah, di sini digolongkan menjadi 3, yaitu ada serangan asma ringan, asma sedang berat, dan serangan asma yang mengancam jiwa. Untuk yang mengancam jiwa ini sepertinya tidak ya, karena tidak ada kata kunci untuk kejadian ini. Nah, untuk pengobatan awalnya itu diberikan oksigenasi kanul nasal, kemudian inhalasi agonis beta 2, kerja singkat berupa nebulasi atau inhalasi setiap 20 menit dalam 1 jam. Bisa juga diberikan injeksinya berupa terbutaline 0,5 mili subkutan. Nah, kemudian ada kortikosteroid sistemik. Seperti itu ya teman-teman.
Nah, dari algoritma tadi kita bisa mengidentifikasi ya salbutamol inhalasi ini adalah golongan agonis beta 2. Tadi disebutkan bisa diberikan nebulasi agonis beta 2. Jadi nomor A ini, jawaban A ini adalah mungkin benar ya. Kemudian yang B itu teofilin, itu golongan metilsantin, tadi tidak disebutkan dalam penanganan terapinya. Kemudian ada metilprednisolon, itu kortikosteroid. Nah, ini bisa diberikan di poin ketiga apabila poin 1 dan 2 itu tidak berhasil. Biasanya diberikan pada kondisi yang berat seperti itu tadi ya. Kemudian ada ipratropium bromida inhalasi, itu golongan antikolinergik. Kemudian ada prednison, itu juga golongan kortikosteroid. Jadi, jawaban soal nomor 3 yang paling tepat adalah A ya, salbutamol inhalasi atau nebulasi. Lanjut ya, soal nomor 4. Pasien 25 tahun, laki-laki datang ke dokter dengan keluhan sesak nafas, bengih, kemudian juga batuk berdahak. Dokter mengatakan pasien mengalami PPOK eksaserbasi, namun diketahui pasien memiliki alergi terhadap beta-laktam. Maka obat apakah yang direkomendasikan oleh apoteker? Jadi di sini maksudnya adalah pemberian antibiotik ya, karena jawabannya di sini pilihannya adalah antibiotik. Nah, kemudian teman-teman bisa kembali mereview antibiotik apa aja sih yang termasuk dalam golongan beta-laktam? Itu seperti penisilin, cefalosporin, kemudian ada karbapenem, ada monobaktam, dan inhibitor beta-laktamase ya. Kalau dari strukturnya, beta-laktam ini maksudnya ada cincin beta-laktamnya. Nah, tadi dikatakan ya bahwa pasien itu mengalami PPOK eksaserbasi. Nah, di sini saya berikan referensi dari Global Inisiatif tahun 2021 untuk COPD atau PPOK. Di situ dikatakan ada eksaserbasi itu 3 tingkatan, ada mild, moderate, dan severe. Dan tidak semua tingkatan ini memerlukan pemberian antibiotik. Nah, untuk mild saja, ini pasien itu hanya perlu diberikan SABD saja. Kemudian untuk moderate-nya, selain SABD, pasien bisa diberikan antibiotik dan atau kortikosteroid oral. Seperti itu ya. Nah, untuk pemberian antibiotik ini ada diberikan contoh pemberian azitromisin 250 mg per hari atau 500 mg 3 kali sehari dalam 1 minggu atau pemberian eritromisin 250 mg 2 kali sehari untuk selama 1 tahun. Pasien akan mengalami penurunan resiko eksaserbasi dibandingkan dengan penata laksanaan terapi tanpa kedua antibiotik tersebut. Nah, jadi di sini tadi bisa dicek pilihan jawabannya ada untuk eritromisin ya. Tadi jadi kemungkinan ini adalah jawaban untuk soal nomor 4 tadi. Nah, tapi apakah eritromisin ini memiliki cincin beta-laktam? Nah, yuk kita sama-sama review untuk struktur-struktur kimia dari antibiotik tadi yang disebutkan. Untuk yang pertama adalah amoksisilin. Nah, amoksisilin di sini jelas ya, dia punya cincin beta-laktam. Kemudian ada cefixim. Cefixim juga ternyata juga ada beta-laktamnya. Kemudian ada cefotaxim. Cefotaxim juga ada beta-laktamnya. Kemudian ceftazidime, ini juga ada beta-laktamnya. Jadi benar ya, untuk eritromisin ini sesuai untuk diberikan pada pasien dengan kondisi soal nomor 4 tadi ya, karena tidak ada cincin beta-laktam dan bisa diberikan untuk pasien COPD dengan eksaserbasi. Nah, jadi soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah B ya, eritromisin. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya pembahasan soal UKAI untuk gangguan sistem pernafasannya. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan ujian UKAI. Sukses selalu, ditunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan klik notifikasi dan subscribe untuk channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.